Halo, selamat datang di channel EXYZ. Jadi di video kali ini kita akan membahas terkait tentang data analis, dimana kita akan menganalisis sebuah dataset. Nantinya kita akan visualisasikan di Tableau. Jadi di dataset kali ini kita mendapati dataset tentang jasa ekspedisi, dimana home base-nya ini ada di Bekasi dan dia akan mengirimkan ke berbagai cabang yang ada di daerah-daerah di Indonesia. Kurang lebih datanya ini ada 1000 baris dan juga beberapa kolom. At least untuk buat pembelajaran lumayan lengkap, meskipun tidak banyak banget kolomnya. Jadi sebelum dianalisis, kita perlu mengetahui juga ada beberapa pertanyaan, dimana yang pertama itu adalah kita akan menganalisa total pendapatan dari 9 sampai 15 Maret, dan juga berikan juga pendapatan terbesar dan terkecilnya dari rentang waktu sekian. Kemudian kedua, waktu kurir paling sibuk, dimana waktunya itu adalah di pengambil barang dan juga pengirim barang. Ketiga, ada layanan jenis apa sih yang paling sering dipakai di periode 9 sampai 15 Maret ini. Kemudian rata-rata mengirimkan barangnya itu berapa hari, di poin 4. Dan poin 5-nya adalah kita diminta untuk tampilkan distribusi berapa jumlah barang ya nantinya ke masing-masing cabang yang ada di daerah. Kemudian juga bagaimana performa kurirnya. Kita langsung saja menuju dashboard yang udah kita buat di Tableau. Nah, mungkin seperti ini, dimana tadi ada beberapa poin ya. Jadi yang pertama itu kita akan namanya total pendapatan itu, dan tampilkan yang terbesar dan terkecil. Nah, jadi total pendapatan dari 9 sampai 15 Maret itu ada sekitar 14.998.240 rupiah, dimana yang terbesar itu terjadi pada tanggal 13 sebesar 2.509.880 rupiah. Kemudian terkecilnya terjadi di tanggal 10 dengan nominal 1.854.000 rupiah. Nah, untuk poin 1 kita sudah bisa menjawabnya. Kemudian di poin 2, waktu kurir paling sibuk, yang mana ada pengambil barang dan pengirim barang di sini. Kita kembali lagi ke Tableau. Nah, di sini kita menggunakan donut chart untuk penampilan sistem waktu-waktu untuk para taker atau pengambil dan juga sender ini untuk pengirim. Jadi pengirim yang dimaksud ini bukan pengirim dari cabang ke alamat, tetapi lebih dari ke poin cabang Bekasi home base nya ke daerah cabang yang dituju gitu. Oke, jadi di taker ini ada beberapa jam dimana waktu pengambilan dan juga beberapa waktu di dalam pengiriman. Dan ini tersedia juga barang yang diambil, kemudian di sini ada barang yang dikirim jumlahnya. Nah, tetapi yang kita carikan waktu tersibuknya. Jadi untuk di taker atau pengambilan barang ini, jam tersibuk itu atau terbanyak pengambilan barang itu ada di jam 15.00 waktu Indonesia Barat atau jam 3 sore. Kemudian untuk pengiriman dari cabang ke cabang lain itu ada di jam 5 pagi waktu Indonesia Barat. Nah, untuk di poin 2 ini kita udah mengetahui waktu tersibuknya di jasa ekspedisi di dataset kali ini. Kemudian untuk yang ketiga, kita akan menganalisis layanan jenis apa yang paling sering dipakai pada periode ini gitu. Nah, layanannya ini di dataset kita yang tadi itu ada 3, ada express, reguler, dan someday. Nah,
Jadi kalau tampilkan dan kita informasikan, kita laporkan, jadi Express itu masih menjadi layanan yang paling banyak digunakan. Dengan total pengiriman ke semua cabang itu ada 145 pengiriman. Kemudian di regulernya itu ada di 138. Kemudian di Someday yang hanya ada di daerah Jabodetabek itu sebanyak 55 pengiriman. Nah, kemudian juga selain jasa layanannya juga ada jasa servisnya juga, dimana dari 100% ini 54,4%-nya ini dia menggunakan asuransi terlambat pengiriman, dan 45,6% ini tidak menggunakan asuransi. Nah, jadi kesimpulannya ya, Express ini masih mendominasi untuk jasa layanan, dan juga kebanyakan dari para pengirim barang atau yang menggunakan jasa kita, dia menggunakan asuransi untuk keamanan atau keterlambatan pengiriman barangnya. Kemudian yang keempat, berapa hari rata-rata di jasa ekspedisi kita mengirimkan suatu barang. Nah, di sini karena mengirimkan suatu barang berarti kan kita harus menghitung total rata-rata semuanya, average. Meskipun kita asumsikan di Bandung itu dia 3 hari, di Bekasi itu 2,8 hari rata-ratanya biasa, Bogor 3 hari, Depok 2,9, dan juga seterusnya sampai dengan di Jogja. Tetapi kalau kita rata-ratakan semuanya, jadi waktu yang diperlukan jasa ekspedisi kita untuk mengirimkan suatu barang itu ada di 3 hari dengan tampilan formatnya seperti ini. Yang paling lama justru malah ke daerah Tangerang karena dia pengirimannya juga banyak. Nah, kemudian kita lanjut lagi ke nomor 5, tampilkan distribusi ke masing-masing cabang. Dari tampilan tersebut kita mengetahui nih yang paling banyak itu kemana sih kita mengirimkan barangnya itu. Dari Bandung sampai Jogja paling banyak itu ada di Bandung dan Tangerang sebanyak 40 pengiriman, dan paling kecil justru di daerah Jakarta. Nah, mungkin seperti ini untuk distribusi ke cabangnya. Jadi selain kita mengerti secara visualisasi, kita juga mengerti jumlah barang yang dikirim ke cabang tersebut. Kemudian bagaimana performa kurir? Nah, mungkin untuk performa kurir kita ambil kayak gini datanya ya. Kenapa mesti dicari? Biasanya orang atau kurir yang paling banyak mengambil atau paling rajin, dia akan menerima bonus. Nah, jadi kita asumsikan seperti itu. Jadi kita berikan masing-masing nama di sini. Ada semua kurir yang mengambil barang, dan juga kita tampilkan jumlah dia mengambil barang di situ. Nah, di sini jadi kelihatan si Dedi, kurir dengan nama Dedi ini, dia mengambil barang paling banyak, 63 barang. Dan yang paling sedikit adalah Gilang dengan 29 barang. Nah, ini untuk kurir yang mengambil barang. Jadi untuk yang mengirim barang dia beda lagi, dia lebih banyak orangnya juga. Kemudian yang paling banyak itu ada di Citra, 43 barang. Kemudian ada Joko di 24 barang, dia yang mengambil dia mengirim paling sedikit. Nah, seperti itu. Nah, kita sudah menjawab semuanya, dan di sini saya sedikit kasih pemanis. Jadi total yang dikirimkan dari 9 sampai 15 Maret itu bertotal 338 pengiriman. Top 1 pengambil barang ada di Dedi, dan top 1 pengirim itu ada di Citra. Nah, mungkin begitu kurang lebihnya visualisasi dari analisa yang tadi kita buat. Dan perlu ditekankan dataset ini bersifat bukan asli, jadi hanya untuk pembelajaran.
karena dataset ini juga dibuat melalui prompt yang dibuat secara otomatis gitu, melalui bahasa pemrograman Python. Jadi beberapa baris yang ada di sini biasanya diregenerate secara otomatis gitu, melalui perintah-perintah yang kita buat. Mungkin bagi teman-teman yang ingin belajar juga untuk menganalisa lebih lanjut atau lebih dalam, nanti saya sediakan bahan-bahannya di link deskripsi video. Mungkin sekian untuk pandangan atau itu sebagai referensi terkait data analis menggunakan Tableau atau visualisasinya bagaimana. Seperti inilah gambarannya, meskipun dan visualisasi ini dengan tema Insight Performance Ekspedisi Bekasi. Mungkin sekian dari saya. Kalau ada salah kata dan kurang jelas, bisa lanjutkan di komen. Selamat ketemu di video selanjutnya. Thank you.